Dan sekarang saya akan bincang-bincang dengan rekan saya yang agak jauh juga sih sebetulnya nih ya. Rekan saya ini ada di mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Masya Yos. Allah. Sehat Kang Ari ya? Mas Ari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, sahabat saya ini berbincang dengan Kak Ari Wibowo. Kak Ari Prabowo masuk, Masya Allah itu ya. Dan beliau ini adalah seorang penulis dongeng. Dan dia adalah pelaku dongeng untuk cerita anak-anak. Nah sekarang dia punya buku baru untuk buat anak-anak Anda belajar Birrul Walidain. Kira-kira begitu Kang Ari ya? Ya, betul sekali Bang Yos. Coba diceritakan buku itu apa sih buku Birrul Walidain ya? Dijelaskan Kang. Ya, baik. Alhamdulillah, para pendengar, sahabat semuanya, ayah bunda, dimanapun berada yang mendengarkan, menyimak program ini, kisah buku Birrul Walidain, ya tadi bukan dongeng ya, Kak Yos ya, yang Iya masih iya iya ini iya. juga. Buku ya. Iya, apa namanya, diterbitkan oleh Proyumedia Mm-mm. di Jogja. Mm-mm. Nah, saya Kak Ari eh, ingin berikhtiar bagaimana mengajarkan, berpesan kepada eh, anak-anak secara khusus yang tentunya perlu dibangun oleh kedua orang tuanya. Mm-mm. Bagaimana Al-Quran dan Islam Mm-mm. itu punya model, punya konsep bagaimana Birrul Walidain ini dibangun seperti itu. Betul. Nah, alhamdulillah sudah terbit 10 judul dari 10. 21 judul nantinya seperti itu. 10 ya, baik. Ya, iya. Nah, bicara soal Birrul Walidain, maka ini yang menjadi ikhtiar terus kita ya Bang Yos ya. Karena Allah sampaikan, Allah lekatkan kalimat aniskurli wali walidai. Jadi siapa yang bersyukur kepadaku juga bersyukur kepada orang tuanya. Maka kalau kita sering mendapatkan ya orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu bisa dilihat bagaimana sikapnya pada kedua orang tuanya seperti itu. Baik. Dan itu nanti diurut Bang ya dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti kepada kisah-kisah kontemporer yang disampaikan oleh guru-guru kita yang itu ke era kekinian. Jadi para nabi, Rasulullah, sahabat, tabiin, ulama-ulama dan kekinian yang ingin saya sampaikan dalam konsep buku kisah-kisah Birrul Walidain seperti itu Bang Yas. Baik, Kang Ari, ini Birrul Walidain untuk usia berapa untuk mendapatkan buku ini atau diperuntukkan untuk usia berapa nanti? Ya, secara khusus memang kalau dari pendekatan psikologi buku ini ditulis dipersembahkan untuk anak-anak usia SD Bang Yos. SD ya. Yang artinya sudah bisa membaca ya, yang sudah bisa membaca seperti itu karena tulisannya lebih padat ketimbang buku yang sebelumnya juga yang memang dikhususkan untuk kelas bawah. Nah, tapi Masya Allah juga bisa juga karena dihiasi juga, disempurnakan juga, diikhtiar juga dengan gambar-gambar ilustrasi. Jadi sebetulnya untuk anak-anak TK usia 5-6 itu bisa seperti itu dengan diceritakan oleh kedua orang tuanya atau guru-gurunya gitu Bang. Diceritakan betul. Iya. Ya Kang Ari, ini sepertinya gangguan terputus nih ya. Masih bisa terdengar suara saya? Oh, suara terdengar Bang ya. Baik, masih Masya Allah. Ya. Nah, kalau dari lihat Kang Ari bilang ada 10 buku ya, 10 buku itu untuk anak SD dan juga untuk orang tuanya bisa menceritakan kepada anak-anaknya. Nah, Kang Ari langsung aja deh, kalau misalnya mau mendapatkan buku ini di mana? Ya, bisa langsung menghubungi saya Bang Yos, seperti itu ya, atau bisa menghubungi penerbit Proyumedia seperti itu. Dan mohon izin juga Bang Yos menyampaikan kepada para pendengar semuanya, konsep buku ini ada kisah utama dari sumber-sumber yang bersumber Quran, hadis dan yang teruji kesahihannya. Lalu ada juga di setiap kisahnya itu
hikmah pesan kisah yang itu aplikatif, best practice gitu, Bang Yos, yang bisa langsung ditanamkan keseharian kepada anak-anak. Nah, lalu yang kedua dilengkapi juga buku itu dengan belajar ayat, tadabbur ayat yang nanti dari dalil Quran, dari hadis seperti itu. Nah, disertai dengan gambar-gambar seperti itu. Dan yang terakhir ada tahukah kamu. Nah, jadi apa misalkan tuh isinya? Apa? Kisah Nabi Adam alaihissalam. Itu kisah awal Habil dan Qabil, bagaimana contoh Habil itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan santun, langsung menuju panggilan ketika orang tuanya memanggil. Nah, lalu di akhir itu bagaimana best practice selain birrul walidain, bagaimana juga kalau anak-anak itu diajarkan bagaimana sedekah terbaik. Sedekah terbaik. Nah, itu nanti. Jadi nanti ada gambar nanti anak-anak itu punya baju, punya tabungan, punya mainan. Mana yang dia sukai, mana yang dia masih ingin main, ingin pakai, tapi dia ingin kasih ke yang lain. Nah, berilah yang terbaik yang dia sukai. Nah, itu seperti itu contoh aplikatifnya dan bagaimana nanti mengajarkan anak-anak untuk belajar ayat tentang sedekah terbaik. Dan untuk tahukah kamunya, saya tuliskan konsep sederhana gitu yang bisa dipahami oleh anak-anak, Bang Yos, terkait dengan proses janin yang ada di dalam kandungan ibunya. Jadi nanti kapan, usia berapa bulan, itu Allah sudah ciptakan apa, berikan apa, dan setiap kisahnya ada tahukah kamu, belajar ayat, lalu hikmah pesan yang insya Allah Kak Ari ikhtiarkan untuk menghiasi birrul walidain dengan kesempurnaan berakhlak Islam seperti itu, Bang Yos. Masya Allah. Ini berkah banget nih sahabatnya kalau Anda beli buku ini, ada 10 kisah dan setiap kisah itu punya hikmahnya, ada belajar untuk ayatnya dan sebenarnya tahukah kamu, dan banyak lagi yang bisa kita implementasikan kepada anak-anak kita agar mereka baca buku ini ada satu perubahan pada dirinya untuk belajar dalam kehidupan ini, terutama untuk kedua orang tuanya agar mereka menyayangi kedua orang tuanya. Gitu Kak Ari kira-kira ya? Ya. Baik, Masya Allah. Kak Ari, nomor telepon berapa yang mau, kalau ada yang mau beli atau mau tahu-tahu nomor teleponnya Kang Ari? Ya, silahkan bisa dicatat para pendengar semuanya, 0813 2618 9997 0813 2618 9997 9997 3 kali ya? Ya, betul sekali. Baik, terima kasih Kak Ari. Semangat ya. Mungkin ada pesan sebelum kita akhiri obrolan kita untuk para sahabat, orang tua dan sebagainya di rumah untuk tentang buku ini? Ya, ayah bunda para mendengar semuanya, Masya Allah ya. Di antara hikmah yang terbesar yang kita bisa pahami dari peradaban, kenapa Allah hadirkan Khatamul Anbiya Rasulullah SAW di kota Makkah, di Jazirah Arab, seperti itu, maka tidak dipilih negeri-negeri yang lain. Nah, di antara beberapa literasi yang saya baca, walaupun jahiliyah yang kita pahami itu, ya hormat mereka kepada kedua orang tua itu terukur. Nah, itu yang Allah cintai. Allah, nah, maka Masya Allah ya. Jadi birrul walidain ini akan Allah langsung balas ya. Di dunia bahkan hatta sampai ke akhirat seperti itu. Nah, mari sama-sama semoga dengan buku ini di antaranya seperti itu untuk menjadikan ikhtiar kita, Bang Yus dan para pendengar semuanya untuk mampu menjadikan amalan berbakti ini menjadi amalan utama kita. Baik. Begitu Bang Yus, semoga bermanfaat. Terima kasih kesempatannya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Kang Ari. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Kang Ari Prabowo, dan beliau ini ada di Jogja kalau tidak salah sekarang ini, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan. Ya sahabat, jangan kemana-mana, terus kita bersama kesempatan siang hari ini, dan nanti kalau Anda mau bukunya itu Anda telepon saja Kang Ari ya di 0813 2618 9997 ya. Insya Allah bukunya bermanfaat untuk anak-anak kita di rumah gitu sahabat. Oke.